jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika tentang perpangkatan dan bentuk akar. Hari ini kita akan mempelajari tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pangkat 0. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Nah, secara aljabar dapat ditulis sebagai berikut. Maka jika A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A bukan sama dengan 0. Nah, misalkan nih 3,2 dipangkatkan 2 dikali 3,2 pangkatkan negatif 2, maka sama dengan, nah, karena kalau kemarin kita sudah pelajari bahwa perkalian pangkat, maka pangkatnya adalah di jumlah, maka 3,2 pangkat 2 dikurangi ditambah negatif 2. Nah, tadi ada di sini 3,2 pangkatnya 2 ditambah negatif 2 itu adalah 0. Nah, ini pangkat 0, maka 3,2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke. Kemudian adalah pangkat negatif. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N untuk A bukan sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Misalkan 3 pangkat negatif 2, maka itu sama dengan, pangkat negatif itu adalah 1 per, maka 1 per 3 pangkat 2. Nah, pangkat negatif ini bisa ditulis 1 per, nah, bisa ditulis 1 per ini. Nah, maka sama dengan 1 per 3 pangkat 2 itu berarti 9. Nah, contoh lagi 4 pangkat 4 per 4 pangkat 6, maka sama dengan, karena ini dibagi pembagian maka pangkatnya dikurangi, maka 4 seperti kemarin ya, maka 4 pangkat 4 dikurangi 2, maka sama dengan 4, pangkat 4 dikurangi 6 ya, maka sama dengan 4 negatif 2. Nah, 4 negatif 2 pangkat negatif 2 itu adalah bisa tulis 1 per 4 pangkat 2, maka sama dengan 1 per 16. Oke, mudah untuk pangkat negatif. Kita mengulang materi yang kemarin. Selanjutnya adalah tentang bentuk akar. Sederhanakan dari contoh yang pertama, akar 75. Nah, berapa akar dari 75 ya? Nah, karena ini kita tidak tahu akar dari 75 itu berapa, maka caranya adalah kita cari bilangan kuadrat di sini, mulai dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat
16. 5 kuadrat itu 25. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat itu 49. Kemudian 8 kuadrat 64. Di sini 9 kuadrat 81 dan 10 kuadrat itu adalah 100. Nah, untuk mencari akar yang tidak ada di yang tidak bisa diketahui, maka bisa kita lakukan dengan mengalihkan bilangan-bilangan kuadrat yang sudah diketahui ini. Nah, misalkan 75, maka kita cari dengan membagi dengan angka yang di belakang. Yang mana yang bisa? Misalkan 75 kita bagi langsung dengan 25. Nah, maka 75 bagi 25 berapa ya? Ketemu 3. Maka ini bisa dikalikan 25 kali 3. Nah, 25 kali 3, maka akar 75 bisa ditulis adalah akar 25 dikalikan 3. Maka akar 75 bisa dipecah menjadi 25 dikali 3. Nah, akar 25 itu berapa? Akar 25 itu adalah 5. Maka 5 akar 3. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, udah kan? Untuk contoh yang nomor 2, tentukan akar dari 500. Nah, berapa ini akar dari 500? Nah, caranya ya 500 kita bagi dengan yang bisa di sini. Nah, atau angka-angka yang di belakang ini bisa kalian kalikan berapapun untuk menghasilkan 500. Mana yang bisa? Misalkan, nah ini 500 itu adalah 100 kali 5. Maka ini bisa ditulis akar dari 100 dikali 5. Maka sama dengan akar 100 itu adalah 10. Benar, akar 5. Jadi yang 5 ini tetap di dalam. Oke, contoh 3. Contoh yang nomor 3, tentukan atau sederhanakan dari bilangan akar ya, bilangan akar 0,000081. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, caranya kita cari dulu yang belakang ini. Yang belakang ini bisa kita tulis akar 81. Nah, yang belakang ini kita tulis dulu ya, yang belakangnya. Kemudian yang bawahnya itu adalah kita lihat nolnya berapa di belakang komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Maka ini bisa ditulis akar dari nolnya 6, berarti 1 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini cara penulisannya, mengerjakannya. Maka akar 81 itu adalah 9 per, nah 1 juta itu adalah akar dari 1000. Nah, 1000 ya, 1000 kali 1000 itu adalah 1 juta. Maka akar, maaf ya, bukan akar, tapi 1000. Sudah tidak ada akarnya. Maka bisa tulis sama dengan 9 dibagi 1000. Nah, 9 dibagi 1000 itu adalah, kita lihat 9 bagi 1000 ya 0, nah karena ini bagi ribuan, maka di belakang koma harus ada 3 angka karena bagi ribuan. 3 angka dan belakangnya 9. Berarti 1, 2, 9. Nah ya, 0, 0, 9. 1, 2, 3. Ada 3
K. Seperti ini ya. Baik, untuk contoh nomor 4. Contoh nomor 4. Misalkan adalah 7 akar 3 ditambah dengan akar 48 dikurangi dengan akar 192. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Jika ada operasinya, maka kita pecah yang akarnya, kita pecah-pecah yang di akar ini dengan cara yang seperti contoh nomor 1 dan 2. Oke, ini adalah karena 3 nggak bisa dipecah lagi, maka tetap kita tulis 7 akar 3 ditambah. Nah, yang 48 ini kan bisa. 48 itu adalah berapa? 16 kali 3 ya. Bisa tulis 16 kali 3. Dan dikurangi 192 itu juga bisa dipecah lagi. Berapa? 64 kali 3. Nah, maka sama dengan 7 akar 3 ditambah akar dari 16 itu adalah 4. 4 sisanya adalah akar 3 dikurangi akar dari 64 itu adalah 8 akar 3. Nah, biasanya cirinya yang di belakang ini sama ya. Yang di belakang ini, nah ini sama, harus sama. Kalau di akar 3 mesti semuanya akar 3. Pengaliannya dengan 3. Nah, maka 7 ditambah 4 11 kurangi 8 adalah 3. Sisanya akar kalikan akar 3. Ini ditulis 1 kali. Oke, mudah kan? Untuk materi kita hari ini bentuk akar, mudah-mudahan kalian memahami. Nah, silakan kalian kerjakan beberapa soal yang saya kirimkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.